Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung, Stamuk F551 19129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tipe file dan aplikasi DBMS atau Database Management System. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Tipe-tipe file. 1. File master adalah file yang berisi objek-objek yang harus ada di sebuah unit kerja. Misalnya di sebuah perguruan tinggi, objek-objek yang harus ada seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, biaya kuliah, ruang kelas, dan sebagainya. Contohnya, berkas pelanggan yang berisi file nomor, rekening, nama, dan alamat. File yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi. 2. File transaksi. File transaksi adalah catatan mengenai transaksi yang terjadi di dalam enterprise tersebut. Bisa jadi transaksi file adalah saling berelasi atau berhubungnya satu atau lebih master file. Dan transaction file dapat digunakan untuk mengupdate file master. Contohnya, rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi sekali seminggu. Catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbarui record pada file master. 3. File laporan. File laporan yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. Contohnya, data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian yang terkait. Selanjutnya, file history, yaitu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Contohnya, laporan akhir tahun perusahaan seperti rangkuman seluruh data dalam perusahaan untuk disimpan. Dan file cadangan merupakan file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database mengalami kerusakan atau hilang. Contohnya, file cadangan seperti data yang terterangkan pada akun NI. Maka jika kita mengganti HP, data tersebut akan tetap ada karena sudah terterangkan terlebih dahulu. Langsung saja kepada aplikasi DBMS. Yang pertama, aplikasi Microsoft Access. Yang kedua, Navigate. Yang ketiga, Oracle. Yang pertama, sejarah Microsoft Access, yaitu pada bulan November 1992 dan dilanjutkan dengan merilis versi 2.0 pada tahun 1993. Microsoft menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan Microsoft Access 2.0 adalah sebuah komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 3.0 dengan RAM kapasitas 4 MB dan 6 MB lebih disarankan, dan ruang kosong hard disk yang dibutuhkan 8 MB. 14 MB lebih disarankan. Versi 2.0 dari Microsoft Access ini datang dengan 7 buah disket floppy 3,5 inci berukuran 1,44 MB. Versi Microsoft Access 1.1 dirilis pada tahun 1992. Microsoft Access 2.0 dirilis pada tahun 1993. Microsoft Access for Windows 95 dirilis pada tahun 1995. Microsoft
Access 97 dirilis pada tahun 1997. Microsoft Access 2007 dirilis pada tahun 2007. Microsoft Access 2010 dirilis pada tahun 2010 dan Microsoft Access 2013 dirilis pada tahun 2012. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Microsoft Access yaitu manipulasi tabel dan data sangat mudah dilakukan. Relasi antar tabel dapat dibuat dengan mudah. Perintah SQL dapat diberikan. Tersedia fasilitas untuk security data. Kekurangannya yaitu aplikasi tidak free alias tidak gratis. Kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan, maka banyak pengguna Microsoft Access menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat server. Lanjut kedua, sejarah NaviChat. Versi awal NaviChat dikembangkan pada tahun 2001. Target utama dari versi awal ini adalah untuk menyederhanakan pengelolaan instalasi MySQL. Pada tahun 2008, NaviChat untuk MySQL adalah pemenang Hong Kong ICT 2008 Award of the Year, Best Grand Award dan Best Product Gold Award. Versinya yaitu versi mandiri resmi dirilis pada Maret 2002. Versi premium NaviChat pada tahun 2009. Versi Essentials secara resmi dirilis pada November 2011. NaviChat data model versi Windows resmi dirilis pada Maret 2012. iOS NaviChat pada tahun 2014. NaviChat Monitor secara resmi dirilis pada April 2018. Kelebihan dan kekurangannya yaitu contoh versi-versi aplikasi NaviChat. Yang pertama, NaviChat Premium dirilis pada tahun 2009. Yang kedua, NaviChat Essential dirilis pada tahun 2011. Kelebihan dari NaviChat adalah aplikasi NaviChat ini sangat bermanfaat bagi para programmer lainnya, terutama programmer database. Dua aplikasi NaviChat ini dapat diunduh dan diakses melalui Google. Aplikasi NaviChat ini sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan aplikasi ini, terutama buat para programmer. Sejarah Oracle. Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer yang bernama Bob Miner, yang kemudian menjabat sebagai CEO. Oracle pertama kalinya menyediakan sistem database yang dapat digunakan untuk kebijakan konvensional. Versi-versinya yaitu Oracle didirikan pertama kali 1977. Oracle versi pertama diluncurkan dalam bahasa assembly yang dirilis pada tahun 1978. Versi RSI membuat sistem Oracle baru dan menjadi host pengguna pertama dalam konferensi di San Francisco pada tahun 1982. Pada tahun 1986 Oracle Go dipublikasikan di bursa Nasdaq. Dan pada tahun 1992 Oracle melakukan perubahan database dengan terobosan dan fungsi dari beberapa perubahan arsitektural. Pada tahun 1993 Oracle menulis ulang aplikasi bisnis untuk klien dan mengotomatiskan proses bisnis dari pusat data. Pada tahun 2000 Oracle mengeluarkan Oracle Business Suite Release. Dan pada tahun 2005 Oracle menyelesaikan akuisisi aplikasi saingan PeopleSoft
dan mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi Siebel System. Dan pada tahun 2010 inovasi berlanjut dengan Oracle Database 11G Release 2 untuk menurunkan biaya TI dan memberikan fasilitas layanan yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangannya: memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan manajemen sistem database, jumlah data dan juga angka yang dihandle sangat besar, dapat mengolah data dan cepat dan akurat, memiliki kemampuan untuk melakukan cross server, dapat melakukan manajemen user, multi-platform, memiliki kemampuan flashback, dan kekurangannya yaitu harga software DBMS tinggi dan mahal, spesifikasi minimum hardware yang tinggi, tidak cocok untuk dipublikasikan pada perusahaan atau instansi kecil, rumit dalam pengaplikasiannya. Sekian dari saya, terima kasih.